Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Putri Tami sebagai apoteker. Dan saya Zainal Arifin sebagai pasien. Nah, di sini kami akan melakukan kegiatan konseling mengenai diabetes mellitus. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya ada Mbak. Ini saya mau nebus obat. Boleh saya lihat resepnya Pak? Ya, ini. Untuk resepnya betul dengan atas nama Bapak Zainal Arifin. Ya betul Mbak. Umurnya 45 tahun. Iya benar. Untuk alamat tinggalnya di Jalan Malakasari nomor 21 Jakarta Timur Pak. Iya benar Mbak. Baik. Sebentar ya Pak, saya cek dahulu untuk ketersediaan obatnya. Iya Silakan Mbak. duduk. Iya baik. Atas nama Bapak Zainal, Bapak untuk obatnya betul atas nama Bapak Zainal Arifin. Iya Mbak. Usianya 45 tahun ya Pak? Iya benar. Ini untuk obatnya diberikan Novorapid ya Pak? Iya. Sebelumnya apakah Bapak pernah menggunakan obat tersebut? Belum. Oh belum, baik. Untuk total harganya menjadi Rp100.000 Iya, dapat Bapak bayarkan di kasir. Saya menyarankan agar Bapak melakukan konsultasi dengan apoteker kami. Apa Bapak berkenan? Iya saya berkenan. Baik, kalau berkenan silakan bisa ke ruangan sekarang Pak. Iya baik Mbak. Terima kasih. Benar ini dengan Bapak Zainal Arifin ya Pak? Iya benar dengan saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Putri Tami selaku apoteker penanggung jawab di apotek ini. Di sini saya akan meminta waktu Bapak sekitar 10 menit untuk melakukan kegiatan konseling Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya saya bersedia Pak. Jadi tujuan dari konseling ini itu untuk menjelaskan pengobatan yang akan Bapak lakukan nanti supaya pengobatannya dapat berjalan secara optimal. Oh begitu ya Mbak. Iya. Boleh saya lihat resepnya Pak sama obatnya? Oh ini Mbak. Ini resepnya dengan Bapak sendiri ya Pak, Bapak Zainal Arifin, Ya, umur benar, 45 tahun, dengan Dokter Bayu ya Pak, dokter penyakit dalam. Ya benar Mbak. Kemudian ada nomor telepon yang dapat dihubungi, Ada Mbak. berapa? 0813 0813 1199 1199 1351. 1351. Nah, baik, di sini kan Bapak mendapatkan obat Novorapid ya Pak ya? Iya Nah, Mbak. sebelumnya Bapak sudah pernah menggunakan obat ini belum? Belum sih Mbak, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali. Nah, kemarin waktu konsultasi dengan dokter, apakah dokter sudah pernah menjelaskan obat ini? Belum Mbak, cuman ngasih tahu ini obat untuk diabetes. Oh ya, belum juga ya Pak. Nah, Belum Mbak. untuk alergi makanan atau obat-obatan ada nggak Pak kira-kira? Untuk alergi makanan nggak ada Mbak. Obat-obatan juga nggak ada. Baik, berarti aman ya Pak ya? Nah, Aman. sebelum dapat obat ini, Bapak mengkonsumsi obat lain nggak? Ada Mbak, itu obatnya metformin. Itu juga makanya bentar Mbak. Metformin tablet ya Pak ya? Iya. Nah, selain Bapak, ada anggota keluarga lain yang mengidap penyakit ini? Untuk keluarga orang tua Mbak. Orang tua? Iya. Oh gitu. Nah, ya udah, sekarang saya akan menjelaskan ya Pak ya mengenai penggunaan obat ini. Baik Mbak. Baik, jadi ini adalah alat insulin ya Pak ya. Nama obatnya Novorapid. Nah, jadi alat insulin ini digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah pada penyakit diabetes ya Pak ya. Gitu, Nah, cara Mbak. penggunaannya, nah, jadi alat ini sebelum digunakan itu kan harus disimpan pada suhu kulkas 2-8 derajat. Nah, Ya, Mbak. ya, jadi sebelum digunakan harus dikeluarkan dari kulkas dulu sekitar 30 menit. Ya. Ya, jadi 30 menit sebelum digunakan itu harus dikeluarkan dari kulkas. Nah, kalau sudah ditunggu 30 menit baru alat ini dapat digunakan, siap digunakan.
Untuk penggunaan alatnya, yang pertama itu, tapi jangan lupa cuci tangan dulu ya Pak ya sebelum menggunakan alatnya. Iya, Mbak. Nah, biar bersih. Nah, sebelum digunakan itu harus dihomogenisasi dulu. Caranya tuh seperti ini sampai 10 kali saja. Iya, Mbak. Ya, terus diginiin juga sampai 10 kali. Kalau sudah, baru dibuka tutupnya. Nah, dibuka. Terus setelah dibuka, ini kan ada jarumnya juga ya Pak ya. Iya, Mbak. Nah, nanti langsung masukin aja jarumnya. Caranya itu seperti ini, diputar sampai dia kencang masuk. Nah, kalau sudah dilepas penutup jarumnya, nah dilepas lagi yang dalamnya. Kalau sudah, untuk mengetahui alat ini tuh sudah dapat digunakan dengan baik atau belum, atau cairannya tuh sudah bisa keluar atau belum, Bapak cek dulu ke angka 1 atau 2. 1 atau 2. Nah, ya kan? Nah, terus jangan lupa dicek di sini itu harus bebas dari gelembung. Jadi kalau masih ada gelembungnya, disentil-sentil kayak gini aja. Ya, nah, kalau sudah, dipencet aja tombol keluarnya insulin. Caranya seperti ini pegangnya. Nah, ya Pak ya. Sampai indikatornya kembali ke 0. Nah, kalau sudah, berarti kan insulin ini cairannya sudah bisa keluar tuh ya Pak ya. Nah, kalau sudah dapat dipastikan keluar, Bapak set ke dosis Bapak. Di sini kebetulan Bapak dapat 15 unit. Nah, jadi diputar sampai angka 15. Nah, kan sudah sampai angka 15 ya Pak ya. Baru nanti boleh langsung disuntikan. Nah, untuk lokasi penyuntikannya sendiri itu bisa di lengan, bisa di perut, bisa di paha ataupun di bokong ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau suntikan di lengan nih, jangan lupa pada area penyuntikannya itu diusap dengan alkohol swab dulu ya, untuk menghindari adanya infeksi. Nah, kalau sudah bisa langsung disuntikan. Suntikannya itu tegak lurus ya Pak ya, 180 derajat dengan cara pegangnya seperti ini. Nah, jadi indikatornya itu terlihat oleh Bapak. Tegak lurus, baru boleh langsung disuntikan. Nah, sampai indikatornya lagi kembali ke angka 0. Nah, kalau sudah, ditunggu dulu Pak sekitar 5-10 detik untuk memastikan bahwa cairannya itu nggak keluar lagi kayak gitu. Kalau sudah, ditunggu 5-10 detik, baru boleh langsung dilepaskan. Baik Mbak. Nah, dilepaskan, terus jarumnya itu boleh langsung dilepaskan juga. Nih, dilepaskan jarumnya, baru langsung ditutup lagi ya Pak ya. Baik Nah, Mbak. terus nanti kalau misalnya di area penyuntikan itu keluar darah sedikit, kan biasa ya Pak ya kalau penyuntikan seperti itu diusap lagi aja pakai alkohol swabnya. Mbak. Ya, tapi nggak usah ditekan-tekan gitu. Paham ya Pak ya? Paham. Nah, sekarang untuk menghindarkan adanya kesalahan Bapak pada saat penggunaan, boleh dipraktikkan lagi Pak apa yang saya sudah jelaskan tadi? Diulang kembali ya Mbak? Diulang kembali. Baik Mbak ya. Nanti kalau salah nggak apa-apa ya Mbak? Iya, nggak apa-apa Pak, dikasih tahu. Sebelum saya gunakan, saya cuci tangan dulu. Terus habis cuci tangan, saya ginikan ya Mbak, biar obatnya dicampur. Terus diginikan. Kemudian saya lepas tutupnya. Dibuka. Jarumnya tadi diapain Mbak? Dipasang Pak. Ditusukin ya. Terus diputar. Sampai kencang. Ya. Ini Mbak. Terus diputar lagi di angka 2. Dicek. Dicek ya Mbak. Iya. Kemudian kalau ada gelembungnya dikatasin. Terus ditekan. Iya. Itu buat ngetes alatnya ya Mbak? Iya. Terus kan saya dapatnya tadi berapa Mbak? 15 ya Mbak? 15. Saya ngesetnya ke 15. Ke angka 15 nih.
Udah 15 nih mbak. Terus langsung saya suntikin. Oh Iya, diusap dulu ya? Diusap pakai alkohol swab Iya, dulu. diusap dulu. Habis itu di pandangan harus ke atas ya mbak? Betul. Nah, langsung disuntikkan. Iya. Udah, kalau udah. Terus ditunggu dulu Pak, jangan ditunggu lupa. dulu 10 sampai 5 sampai 10 detik. sampai 10 detik. Hitung aja sampai angka 10. Iya. Habis itu udah lepaskan jarumnya. lepas lagi. Jangan lupa nanti dilepasin dulu Pak jarumnya. Udah dilepas, kemudian ditutup lagi ya mbak? Iya. Nah, jadi paham ya Pak ya untuk cara penggunaannya sendiri? Insya Allah paham mbak. Nah, saya mau tanya nih mbak. Iya. Untuk penggunaan obatnya itu kapan ya? Kan saya suka lupa tuh cara kapan tuh gunain obatnya. Nah, untuk penggunaan obatnya di sini kan dosisnya 2 kali sehari ya Pak ya? Berarti digunakan pagi dan malam hari. Nah, semisal kira-kira Bapak kalau pagi itu sarapan jam berapa Pak? Jam 7 mbak. Jam 7. Nah, ini kan harus digunakan 15 menit sebelum makan. Misalnya Bapak sarapan jam 7.15 lah ya. Nah, pada jam 7-nya itu harus disuntikan. Gitu. Nanti pada malam harinya lagi jam 7 malamnya disuntikan lagi karena jedanya itu harus 12 jam. Kalau misalnya paginya disuntikannya jam 8, malamnya itu jam 8 juga. Kayak gitu. Ya mbak. Ada lagi Pak yang mau ditanya? Oh begitu ya mbak? Iya. Ya. Nah terus kalau saya mau nyimpan obatnya itu di mana ya mbak? Untuk penyimpanan obatnya sendiri, jadi sebetulnya alat ini kalau sebelum digunakan itu disimpannya di suhu kulkas Pak 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi walaupun di kulkas disimpannya itu di pintu kulkasnya aja, jangan di dalam kulkasnya ya Pak ya. Tapi kalau Bapak sudah menggunakan alatnya itu disimpannya cukup di suhu ruangan aja atau di kotak obat saja. Jadi nggak perlu di kulkas lagi. Tapi yang pasti harus terhindar dari jangkauan anak-anak atau terhindar dari cahaya matahari langsung kayak gitu. Nah terus kan ini baru pertama pakai kan mbak saya. Efek sampingnya ada nggak sih mbak? Untuk efek sampingnya sendiri paling nanti Bapak akan merasakan lemas atau pusing. Itu sih kan disebabkan efek dari obatnya itu sih Pak. Tapi tenang aja, efek samping ini jarang banget terjadi sih sama orang-orang, sama pasien. Tapi kalau semisal efek samping itu terjadi juga, Bapak cukup makan permen 1 atau 2 aja Pak untuk menghilangkan efek sampingnya. Oh iya mbak. Ya, sampai sini paham Pak dengan penjelasannya? Sampai sini sudah cukup mbak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau sudah paham, ini saya beri brosur ya Pak ya. Ini jadi di dalam brosur ini sudah lengkap cara penggunaan obatnya. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau semisal Bapak lupa cara penggunaannya, Bapak bisa cek di brosur ini. Apa ya? Nah, tapi nanti kalau sekiranya Bapak masih perlu bantuan untuk penggunaan obatnya, Bapak bisa hubungi saya langsung. Ini saya beri kartu nama saya. Dan di sini juga ada nomor telepon saya, bisa Bapak hubungi langsung ya Pak ya. Oh iya mbak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Sudah mbak. Sudah. Nah, ini saya taruh ya Pak ya, ini obatnya, sekalian kopi resepnya, brosur serta kartu nama saya. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Iya mbak. Baik, terima kasih. Sama-sama.